Kali ini saya mencontohkan lagi untuk scalping. Saya filter dulu running trade-nya ya, seperti ini contohnya. Jadi yang muncul adalah volume di atas 1000, jadi nggak sebegitu ramai di running trade-nya, sehingga saya bisa melihat saham-saham mana yang potensi untuk naik ya. Sebagai info tadi jam 14.18 itu di grup saya sudah menginfokan saham truk ya. Nah ini truk itu waktu jam 14.18. Nah ketika candlenya itu volumenya udah menurun dan dia cenderung masih bergerak ke atas dan statistik masih belum menyentuh angka di atas 80, maka saya sempatkan untuk buat video ini ya. Jadi saya sebelumnya udah ngambil saham truk di jam 14.18 sesuai yang di grup Telegram teman-teman. Itu saya udah ambil. Lah ini saya mencontohkan lagi gimana caranya untuk mencari saham mana yang potensi ya. Di saat saham yang kita masukin itu dia lagi sepi, kita bisa nyari. Nah ini contohnya ada MSCN. Nah MSCN ini kita lihat dia sangat volatile sekali, untuk bergeraknya udah liar. Nah ini dia udah naik tapi volumenya turun dari hari kemarin ya untuk daily chartnya. Jadi lebih baik saya nyari saham lain aja, kecuali kalau sahamnya itu dia naik tapi volumenya lebih naik lagi daripada kemarin, baru saya berani masuk. Tapi kalau volumenya udah mulai menurun, maka saya nggak maksain masuk, apalagi harganya sudah harga sangat tinggi sekali. Nah saya langsung masuk ke running trade lagi, kita cari-cari saham lain. Di sini sangat banyak sekali pilihan saham, cuman yang pasti saya lihat di volume ya, lalu kodenya itu dia lebih sering muncul. Lalu untuk perubahan harga memang lebih gampang itu kita lihat yang warna hijau-hijau aja, karena kalau kita lihat dari yang merah, apalagi kalau dia bangun dari ARB itu cukup sulit untuk memperhatikannya. Tapi kalau hijau-hijau seperti ini, nah ini truk ya contohnya, langsung kita ke chart aja karena dia muncul di running trade. Lah kita lihat dia naik dengan volume yang mulai turun ya, tapi masih ke atas dan statistik sudah di angka atas 80. Nah ini untuk saya udah siap-siap untuk jualan, Jadi saya ini menggunakan dua HP, lalu dengan dua aplikasi yang berbeda. Ini saya chartnya menggunakan aplikasi odds dari Mirai Asset, tapi untuk trading yang saya pakai sendiri itu habis satunya pakai Sukor Sekuritas. Nah ini statistiknya dia ternyata arahnya kadang ke bawah ya, kadang atas. Lah ini saya nyeroknya ke sini ya, volumenya waktu ada peningkatan daripada yang waktu sesi 1 saya langsung ambil. Ternyata dia bisa breakout dengan volume tinggi, pasti dia melanjutkan kenaikan. Nah saat dia kenaikan ini doji itu ada candlenya, volumenya mulai menurun, tapi ini masih naik dengan volume tinggi lagi. Jadi saya masih simpen dulu aja, jangan terburu-buru untuk jualan. Kalau dijual memang harusnya udah bisa, cuman takutnya biasanya akhir sesi ini saham itu bisa aja malah makin naik atau arah, tapi bisa juga dibanting. Jadi kalau saya melihat bid overnya ini kan dia masih 50-50 ya, 50-50, nggak bisa dijadikan acuan lebih tepatnya, karena overnya dia juga nggak banyak yang makan ya. Untuk bid juga cenderung biasa-biasa aja, belum ada pergerakan yang signifikan ya. Kita lihat bid overnya, pergerakannya masih biasa aja ya. Sekitar info ini untuk hari ini udah broker Sumari udah ditutup ya, jadi untuk seller dan buyernya, brokernya udah nggak ada. Nah harganya naik, kita lihat bidnya udah mulai diisi, bidnya keisi, overnya mulai berkurang. Nah ini dia mulai turun volumenya. Kita lihat volumenya kecil sekali, tapi candlenya posisi merah ya, jadi saya masih simpen. Kita lihat konfirmasi berikutnya 165, 166 masih belum saya jual.
tunggu. Ini resistnya berarti ketemu di 167 ya. Jadi saya coba langsung antri jual di 167. Udah mendekati harganya 167. Apakah kejual? Langsung oke, kejual semua. Ya, jadi saya langsung kejual semua ya 167. Walaupun harga berikutnya 168 naik. Ya, dari sini seperti biasa saya memakai manajemen dari jualnya separuh 170, break volumenya. Jual 50%, nanti semua jual 50% dulu. Terlihat jika ini dia turun dengan volume gede, langsung saya jual semua. Belum terjadi. Nah, harus 70 lagi. Saya coba antri jual 170, 20%. Apakah dapat? Oh, oke, kejual semua 25%, sisa barang 25%. Ya, jadi sisa barang 25% aja. Karena apa? Karena tadi saya melihat resist di 170 di candle yang sebelumnya itu dia nggak bisa break. Nah, di sini kan menjadi resist, maka dari itu saya langsung jual. Ya, tinggal sisa barang 25% aja. Apakah dia tetap naik? Kita lihat udah mulai doji. Kalau terlihat doji berarti ada perlawanan dari seller dan buyer sehingga menghasilkan candle yang seimbang. Nah, untuk statistik udah mulai ke arah ke bawah. Kita lihat volumenya seperti ini ya. Kalau hijau volumenya itu naik, tapi kalau merah berarti dia turun dari yang sebelumnya. Oke, turun, swastiknya turun, harga turun juga. William SR udah terlihat jual ya, cuman saya kalau lagi scalping nggak terlalu memperhatikan indikator William SR. Saya lebih ke stochastic, volume sama MACD sebagai trennya. Tapi untuk eksekusinya saya tetap lihat stochastic dan volume. Volume itu penting karena tujuannya ketika candle itu hijau naik dan disusul dengan volume yang naik juga, maka ada potensi dia bakal lanjutin kenaikannya. Nah, ini saya coba gambar support resist ya. Nah, jadi kalau sebelumnya dia jadi support, maka saya pasang support di situ, siapa tahu dia turun ke situ buat bisa nambah barang mungkin. Nah, MACD udah mulai mau berpotongan, apakah dia menyentuh support? Oke, menyentuh, langsung saya jual semua aja di 165. Saya haki, saya hajar kiri 165. oke, dapat semua, kejual di 165. walaupun 166 naik nggak apa-apa, saya udah kejual semua ya. Jadi ketika dia menembus supportnya ya, lebih baik saya langsung jual all in aja, nggak usah berharap dia naik. Walaupun dia naik pun saya udah ikhlas karena memang trading plan saya sampai di situ aja. Karena apa? Melihat MACD dia mulai turun, lalu dilihat dari candle merah itu volumenya juga cukup tinggi ya waktu dia turun tadi. Dan ini candle hijau tapi volumenya sangat kecil sekali. Stochasticnya bener arah ke bawah, tapi dia belum menyentuh arah di bawah 20 ya. Jadi saya tidak rekomendasi beli. Di sini saya udah jualan semua. Kita lihat apa kita bisa masuk lagi. Saya masuk lagi ketika dia nyentuhnya di bawah 20. Jika dia nanti waktu di support itu 165, 162 atau 158,
stochasticnya menyentuh di bawah 25, maka mungkin saya akan mengambil lagi. Mulai turun stochastic slow-nya. Ya, memang 165 jadi supportnya ya, jadi dia bertahan di harga 165 166. Ya, ini 164 support terendah tadi, apakah mungkin dijebolkan ya. Average rata-rata di 65 164, ini 165 164 162. Memang kalau scalping itu support resistnya sangat tipis sekali seperti ini. Jadi jikalau kita jual rugi, itu untuk stop lossnya nggak jauh dari kita beli. Cuman di sini pembelian sudah sangat di bawah ya. Terlihat MACD nya dia udah turun ya, MACD udah turun, udah ada potensi dead cross ya, dead cross. Untuk stochastic mau ke angka sekitar 20, pasti support. Apakah kita bisa lakukan jual beli? Ini bid overnya, ada yang hajar kiri ya, terlihat ya. Sebentar, ada yang hajar kiri, ini dihajar kanan 164. Indikatornya error, saya setting dulu. Nah, barusan terlihat candlenya merah ya, tapi candlenya merah, volumenya gede. Nah, itu candlenya merah, volume gede. Ini candle hijau, volumenya merah, jadi kurang bagus kalau kita beli. Kita buat support resist lagi, supportnya. Jadi karena kita udah nggak jualan, nggak punya barang, udah habis barangnya, kita menentukan kapan kita beli lagi jika bisa masuk ya. Jadi yang kita buat adalah support. Tujuan support adalah untuk mengetahui titik kita beli. Stochastic mulai arah ke bawah. Untuk MACD memang udah berbalik tren, udah dead cross. Cuman kita belum mengetahui apakah itu masih tetap akan membentuk sebuah bullish divergence. Untuk volumenya ini harian ya, untuk harian masih bagus karena William SR sudah terbentuk, lalu volumenya naik ya. 162. Posisi masih belum beli. Memang kalau sesi 2 pembelian itu nggak seramai di sesi 1 ya. Waktu opening kita langsung bisa eksekusi jual beli karena stochasticnya bergerak sangat liar. Ini kan terlihat sekali stochasticnya setelah menyentuh angka di atas 80, maka dia turun, tapi turunnya nggak sampai di bawah 20 ya, sehingga saya belum berani untuk melakukan spekulasi beli. Nah, ini untuk bid overnya, kondisi bid overnya. Nah, kalau kayak saya melihat ini tanpa melihat frekuensi ya, ini di kondisi bid itu seperti ada pemasangan bid palsu ya, karena volumenya itu hampir mirip jumlah angkanya.
Jadi perlu diketahui kalau ada jumlah volume yang hampir-hampir sama atau hampir mirip angkanya, itu ada potensi bit palsu. Bit palsu itu jika orang itu meng-withdraw, maka saham tersebut akan turun. Nah, ini dia udah menyentuh di bawah 20 ya, tapi untuk volumenya ternyata dia makin turun, belum ada terlihat kenaikan volume. Kita tunggu dulu konfirmasinya, jangan eksekusi, tunggu. Nah, ini saya yang khawatirkan adalah ini ya, support bit ini, 44-nya ini, 4 ini adalah bit palsu yang khawatir, sedangkan ini adalah resist yang dipasang dia, sehingga dia nggak bisa naik. Kita lihat di RTI ya, ini untuk mengetahui frekuensinya. Nah, kita lihat, nah di sebelah kiri kita lihat jumlah volumenya sama sebelah kanan, itu hampir sama, cuman frekuensinya di sebelah kanan itu dia lebih sedikit ya. Jadi bisa dipastikan bandar ada di posisi jual, di over ya. Jadi nggak usah dilakukan beli dulu, ada yang jualan. Volumenya terus turun, tidak ada kenaikan volume. Ya, untuk bitnya udah berkurang. Nah, turun lagi. Turun. Stochasticnya makin turun. Cuman seketika dia nggak ada perbalikan arah ya, jadi arahnya nggak ada indikasi pullback atau berbalik arah, maka saya nggak berani untuk eksekusi. Karena apa? Karena ini selain di sesi 2 yang cenderung sepi, di saat seperti ini juga khawatir adanya taking profitnya, karena market udah mulai panik untuk jualan. Sebenarnya kalau cuman nyolong 1 tik 2 tik mungkin bisa, jadi waktu dia turun tadi langsung kita beli, lalu kita jual 1 tik 2 tik. Berhubung ini harganya kelipatan di atas 100 rupiah, maka 1-2 tik rasanya kurang untuk persentasinya, gainnya. Jadi lebih besar resiko daripada persentasi gain, jadi saya nggak ambil. Kecuali kalau saham yang harganya di bawah 100, mungkin 1 tik 2 tik saya berani ngambil, karena persentasi gainnya itu lebih besar daripada saham-saham yang harganya di atas 100 seperti ini. Dia masih di bawah ya kondisinya, ada support lagi di 160, apakah bisa terlewati? Dilihat volumenya terus turun, belum ada pembalikan. Ketika dia ada volume yang naik, maka saya mengindikasikan adanya pullback. Nah, ini volume naik, hanya saja untuk OG candle dia makin merah ya, makin merah, jebol support pula. Sorry, kepencet. Jadi dia masih makin merah, tapi volumenya naik ya, dari sebelumnya hijau, tapi candlenya merah, pertanda ini bukan hal yang baik ya. Jadi perlu diperhatikan, ketika candlenya merah, volumenya naik, maka itu perlu diperhatikan, jangan paksa masuk walaupun posisinya stochasticnya lagi di bawah. Tapi ketika candlenya hijau dan volumenya hijau alias atau naik, itu walaupun ketika dia sudah pembalikan arah di atas 20 dikit, itu langsung aja masuk nggak apa-apa. Apalagi kalau dia volumenya naik sangat tinggi, dan dia juga candlenya secara candle juga berhasil sukses breakout. Nah, ini support 158. Kita lihat volumenya dia turun, candlenya dia turun, volumenya terus naik, sangat tidak bagus. Stochasticnya ke arah ke bawah terus ya, dia bergerak di arah situ 158. Nah, ini kita lihat bitnya
indikatornya hilang lagi, saya setting ulang. Nah, maka ini pertanda pembalikan harga. Kita lihat dulu, masih di support 158. Harusnya jika ini pembalikan harganya hijau dan volumenya tiba-tiba naik signifikan, maka saya langsung masuk. Ini perlu juga kesabaran lah, makin turun 157, 158. Jadi perlu kesabaran ya, jangan langsung main HK aja waktu swastiknya di bawah 20. Kita juga perlu memperhatikan volumenya, dan kalau bisa kita tarik garis support resist seperti ini. Kalau kalian nggak bisa bikin garis support resist seperti ini, bisa gunakan garis Fibonacci ya, dari pengaturan ada sendiri di pengaturan gambar, itu bisa aja langsung narik Fibonacci. Cuman di sini saya bisa membuat support resistnya. Candlenya turun, terus volumenya makin naik. Jadi kalau Mirai volume naik itu berarti warnanya hijau, naik dari volume sebelumnya ya maksudnya. Kalau volumenya merah berarti dia turun dari volume yang sebelumnya, seperti itu. Nah, ini volumenya makin naik tinggi, tapi candlenya makin turun dan jebol support, jebol 155. Sangat tidak bagus sekali menjelang closing. Menit lagi menuju closing. Jadi selain niatan saya, sebenarnya niatan saya tadi waktu masuk di truk jam sekitar 2:30 itu untuk persiapan beli sore jual pagi ya, karena kalau saya langsung beli sore jual pagi di pre closing, belinya itu cenderung mark on close, karena value yang saya gunakan untuk beli itu cukup lumayan bisa mempengaruhi pasar, sehingga saya lebih baik cicil beli yang berujung pada scalping seperti ini ya. Ya, ini lihat ya volumenya, perkiraan volumenya dia waktu dia turun break dari supportnya ternyata malah makin naik ya volumenya. Candlenya merah, volumenya naik, sangat tidak bagus. Resistnya di 171. Tadi kita jualan di 170 dan sekitar 167. Nah, ini support berikutnya di 151, apakah tersentuh? Sayangnya kalau udah closing itu kita yang bisa digunakan acuan cuman bid offer aja ya, karena kalau udah marketnya closing, indikator kan sama candle otomatis juga berhenti. Maka untuk BSJP kita cuma lihat bid offer sama yang di hariannya, indikator hariannya apakah potensi besok bisa naik, maka kita beli. Jadi triknya seperti yang di video saya waktu menentukan saham harian atau swing. Nah, di situ ada penjelasannya. Itu bisa digunakan ilmu untuk pembelian sore jual pagi ya. Selain kalian melihat top volume. Nah, ini apakah dia di closing di angka 2% seperti ini. Harusnya dia kalau secara analisa itu setelah ke 151 atau ini support 152 mungkin ya, 152 harusnya dia bisa naik closing di sekitar 155, harusnya seperti itu ya. Kita lihat nanti aja waktu closing. Karena apa? Karena kalau saya lihat dari candle hariannya itu dia membentuk posisi yang cukup bagus untuk esok harinya, jadi bisa naik waktu opening pagi hari besok. Nah, ini sesi satu tadi sepi ya, dia terlihat volumenya sangat dikit sekali, dia baru naik waktu sesi 2.
Ini saya nyoba langsung scalping di sesi 2 akhir hampir penutupan. Nah ini 153 nya. Jadi cara menaruh garis support itu ketika candlenya menyentuh yang terbawah. Beberapa candle, semakin banyak candle yang menyentuh harga bawah itu bisa dijadikan sebagai acuan supportnya. Sedangkan kalau resist, ketika candlenya itu menyentuh bagian teratasnya atau harga teratasnya, beberapa candle itu bisa kita jadikan sebagai resistnya ya. Nah harga mulai stagnan 154 ternyata ya, bentar lagi closing. Untuk stochasticnya udah mulai bergerak ke atas ya, pertanda jika seperti ini maka kondisinya kurang baik, apalagi jika dia ditutup dengan kondisi candlenya stochasticnya di atas 80, dia di closing di stochasticnya di atas itu, maka kurang bagus. Yang bagus ketika stochasticnya di closing di area di bawah 20 ya. Ini masih bearish, volumenya turun terus. Oh ini alarm saya PSJP. Oke, market udah closing ya. Nah di sini saya akan lihatkan sekitar jam 14.18 ya. Nah ini ya, saya pantau truk ini pukul jam 14.18 ya, karena waktu jam 14.18 saya melihat running trade-nya truk itu sangat ramai sekali. Nah kita setting indikatornya. Nah ini ya, waktu 14.18. Nah ini jamnya ya. Waktu di sini itu sebenarnya stochasticnya nggak posisi seperti ini ya, dia di bawah, di antara 20 ini dia belum naik seperti ini. Jadi dia opening di 14.18 itu sekitar di harga 152 ya, ini ya 152, lalu dia naik hingga 156 ya, lalu naik, volumenya makin naik, maka tadi saya hold jika volumenya naik terus, saya mulai cicil jualan di arah sini, jualan. Nah ini waktu dia tembus lagi saya jualan, tapi karena saya melihat volumenya ini sebelumnya cukup tinggi, maka saya juga beranikan untuk jual-jual terus, apalagi ketika dia sudah menyentuh supportnya ini dan tembus ya, maka saya jualan. Nah ini jebol supportnya 165, saya jualan dengan closing cukup bagus ternyata. Jadi dia ditarik mark on close ya di harga 156. Ini closing di harga 4%, kenaikannya 4% ya. Stochastic posisi ke bawah untuk candle penitan, lalu untuk candle harian juga sebenarnya cukup bagus ya. Kita lihat untuk stochasticnya bergerak menuju atas, MACD mungkin ini akan berpotongan golden cross, volumenya naik, candlenya hijau. Walaupun ada ekor, ini perlu dicermati karena mungkin saja waktu opening aja besok naik. Kita lihat aja karena nggak tentu. Nah ini contohnya ya, ada ekor di bagian atas, opening dia naik lalu dia dibanting ya, takutnya seperti itu ya. Jadi untuk besok untuk scalping bisa masuk, tapi kalau di hold atau nggak bisa pantau layar, lebih baik langsung antri pasang jual aja. Sekian video dari saya mengenai scalpingan hari ini yang saya cantumkan tadi waktu sore hari di grup. Jadi seperti itulah saya cara menjadi sahamnya. Untuk yang belum gabung silahkan cari linknya di video-video saya sebelumnya. Terima kasih teman-teman udah
subscribe dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam profit.